Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aminah Mutmainah Komar dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis kasus yang berjudul pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan terhadap prestasi akademis siswa. Adapun tujuan dari analisis kasus ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Baik, sebelum saya menjelaskan kasus yang telah saya analisis, saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu. Pendidikan merupakan aspek kunci dalam pembentukan perkembangan peserta didik, dan keterlibatan orang tua dianggap sebagai faktor kritis yang mempengaruhi pengalaman peserta didik. Pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan terhadap prestasi akademis siswa sangat penting dalam membentuk prestasi akademis peserta didik yang mana berupa hubungan positif, menunjukkan dukungan, pemantauan, dan motivasi yang diberikan oleh orang tua dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pencapaian akademis peserta didik. Begitu pula partisipasi dalam kegiatan sekolah, maupun komunikasi dengan guru, dan pemberian dukungan emosional. Selanjutnya, saya akan memaparkan kasus pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan terhadap prestasi akademis siswa. Ada beberapa kasus yang saya temui selama masa pendidikan saya yang berkaitan dengan pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan terhadap prestasi akademis siswa. Tapi, saya akan menceritakan dua kasus positif dan negatif secara bersamaan yang berkaitan dengan judul ini. Di salah satu bangku pendidikan dasar, ada dua peserta didik yang bernama Elda dan Kalsum. Keduanya adalah siswi di kelas yang sama. Mereka berdua adalah teman sekelas, tetapi hal yang membedakan dari keduanya bukan hanya wajah dan nama, tetapi juga prestasi akademis mereka berdua. Kalsum adalah anak yang ekstrovert, sama halnya dengan Elda. Tetapi Kalsum memiliki prestasi akademis yang lebih baik dibandingkan Elda. Model dan perilaku Kalsum sangatlah positif. Dia selalu datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan PR dan mengumpulkannya tepat waktu, terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler di luar maupun di dalam sekolah, dan dia juga terlihat sangat dekat dengan saudara dan orang tuanya. Sedangkan Elda, walaupun ia memiliki sifat yang ekstrovert sama seperti Kalsum, tetapi model dan perilaku Elda sangatlah bertolak belakang dengan Kalsum. Elda sering terlambat ke sekolah, jarang mengerjakan PR sehingga ia sering diberi hukuman oleh guru. Elda tidak akrab dengan saudara dan orang tuanya, tetapi Elda terlihat mengikuti beberapa ekstrakurikuler di luar maupun dalam sekolah. Nah, dari kasus yang telah saya paparkan, bisa diketahui kan siapa yang lebih unggul walaupun keduanya sama-sama anak yang aktif di sekolah maupun luar sekolah. Yang menjadi pertanyaan, apa sebab yang membuat Elda tidak seperti Kalsum dalam akademisnya? Ternyata adalah keterlibatan orang tua. Orang tua Elda jarang berpartisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang Elda ikuti atau pertemuan orang tua siswa di sekolah. Hal ini menyebabkan jarangnya komunikasi antara orang tua Elda dan guru mengenai akademis Elda. Orang tua Elda sangat sibuk sehingga jarang memberi pengawasan ataupun memberikan nasihat dan pendidikan di rumah. Hal ini juga menjadi sebab mengapa Elda tidak seperti Kalsum dalam akademisnya, karena kurangnya keterlibatan orang tua Elda terhadap pendidikannya. Sedangkan orang tua Kalsum bertolak belakang dengan orang tua Elda. Orang tua Kalsum sering terlibat dalam berbagai ekstrakurikuler yang diikuti Kalsum.
dan juga sering berkomunikasi dengan guru Kalsum. Orang tua Kalsum juga selalu memberikan pengawasan dan nasihat pendidikan kepada Kalsum saat di rumah. Nah, dari dua kasus peserta didik tadi, bisa disimpulkan dengan jelas bahwa pengaruh keterlibatan orang tua dalam pendidikan terhadap prestasi akademis siswa itu penting. Karena keterlibatan orang tua dalam pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan prestasi akademis peserta didik. Ada beberapa aspek keterlibatan orang tua dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi peserta didik. Yang pertama adalah partisipasi dalam pendidikan. Keterlibatan orang tua yang mencakup partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan peserta didik seperti pertemuan orang tua guru, kegiatan sekolah, dan acara lainnya. Dampak dari partisipasi ini dapat memberikan dukungan positif pada perkembangan akademis anak atau peserta didik, juga meningkatkan motivasi belajar dan membantu membangun hubungan positif antara anak dan orang tua. Yang kedua adalah komunikasi orang tua dan guru. Komunikasi yang teratur antara orang tua dan guru mengenai kemajuan akademis dan perilaku anak dapat memberikan dampak komunikasi yang efektif, memungkinkan orang tua memahami kebutuhan dan tantangan peserta didik. Hal ini dapat membantu menciptakan strategi bersama untuk mendukung perkembangan akademis dan sosial peserta didik. Ketiga, pengawasan tugas rumah. Yang dimaksud dari pengawasan tugas rumah adalah keterlibatan orang tua dalam mengawasi dan membantu peserta didik dalam menyelesaikan tugas rumah. Dampak dari pengawasan tugas rumah adalah dapat memberikan hal yang positif, dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pelajaran, dan memperbaiki kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. Hal ini juga membantu membangun kebiasaan belajar yang baik. Yang keempat, yaitu keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Dukungan dan partisipasi orang tua dalam kegiatan ekstrakurikuler anak di sekolah dapat memberikan dampak yang dapat membantu perkembangan keterampilan sosial, kreativitas, dan minat anak. Ini juga memperkuat hubungan antara orang tua dan anak. Kelima, pemberian dukungan emosional. Memberikan dukungan emosional dan motivasi kepada anak dalam menghadapi tantangan akademis juga dapat memberikan dampak atau dukungan emosional yang positif, dapat meningkatkan rasa percaya diri anak, memotivasi mereka untuk belajar, dan membantu mengatasi rasa takut atau kecemasan terkait dengan sekolah. Keenam, pendidikan di rumah. Melibatkan diri dalam pendidikan di rumah seperti membaca bersama, berdiskusi, atau mengerjakan keterampilan tertentu. Kegiatan ini memberikan dampak yang dapat meningkatkan literasi peserta didik, memperkaya pengetahuan mereka, dan menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, memberikan model perilaku positif, yaitu menjadi contoh dan model positif terutama dalam menghargai pendidikan dan kegiatan belajar. Apa dampaknya? Dampaknya adalah anak-anak yang melihat orang tua mereka memiliki sikap positif terhadap pendidikan cenderung memiliki motivasi belajar yang tinggi. Nah, adapun kesimpulan dari analisis kasus ini adalah partisipasi orang tua tidak hanya memberikan dukungan tambahan kepada peserta didik dalam belajar, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang positif di sekolah maupun di rumah. Mungkin cukup sekian pemaparan analisis kasus dan solusi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. And see you next video. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.